Baik Pak, di sini sesuai yang saya sudah jadwalkan sebelumnya, kita bertemu di sini. Saya ingin mewawancarai Bapak sedikit tentang bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan dalam sekolah kita ini, gitu ya Pak. Di sini kan Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini, maka kami ingin mengambil nih pelajaran-pelajaran yang nanti bisa kami kaitkan dengan materi yang sudah kami peroleh di pendidikan guru penggerak. Seperti itu Pak. Mohon izin waktunya ya Pak. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Baik, kita mulai Pak. Jadi dalam kepemimpinan Bapak selama ini tentu banyak kasus atau masalah yang dihadapi ya Pak. Baik itu yang termasuk dilema etika, kemudian ataupun bujukan moral. Nah, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi antara kedua hal tersebut Pak? Baik Bu Rani, sebenarnya bukan banyak kasus, tapi tiap hari kasus itu ada di sekolah. Karena kita ini bersinggungan banyak orang, bersinggungan banyak pribadi, bersinggungan banyak kepentingan mungkin. Walaupun tujuan kita di sekolah ini kan mencari ilmu. Jadi kalau kita berbicara tentang etika, tentu dalam pengambilan sebuah keputusan itu tentu banyak yang perlu dipertimbangkan. Tidak hanya semerta-merta memutuskan. Apalagi saya seorang pemimpin di sini, wah saya putuskan, sebaiknya mungkin tidak seperti itu. Karena hal keputusan ini bisa berakibat buruk. Membuat sebuah keputusan, kalau menurut saya itu seharusnya bisa meredam sebuah kasus atau menyelesaikan atau mendapatkan solusi dari kasus itu. Dan kalau bisa tidak terulang lagi kasus serupa terjadi. Iya, jadi Dan saya berusaha melibatkan kawan-kawan, stakeholder atau para guru yang ada di sini. iya. Jadi untuk mendapat solusi pastinya ya Pak, dan biar tidak terulang kembali yang kejadian serupa seperti itu. Nah, pada saat menghadapi satu kasus dalam mengambil keputusan kan kadang kasus itu berhubungan dengan dua nilai yang sama-sama baik gitu Pak. Ke kanan dia baik, ke kiri juga dia bernilai baik. Nah, bagaimana bisa Bapak mengambil keputusan dengan kasus yang dilematik seperti itu Pak? Ya, sangat dilema menurut. Kalau sama-sama baik, tapi sangat dilema lagi Bu kalau sama-sama tidak baik. Iya. Kalau sama-sama baik tidak begitu dilema menurut saya, karena memang dalam membuat sebuah keputusan memang yang kebaikan kita cari. Tentu kita pertimbangkan kebaikan-kebaikan itu mana yang lebih panjang durasi baiknya, yang lebih banyak baiknya, atau yang lebih memang tujuan ke sana. Tapi tidak menutup kemungkinan juga memang baik ini tapi tidak diambil sini, karena dia nanti kebaikan ini akan menimbulkan keburukan yang bagi yang lain. Dan ini yang penting, kita tidak sendiri. Tentu kita melibatkan sebagai seorang pimpinan pun mereka kan punya kawan teman-teman, teman-teman seperjuangan yang sama kerja sehati, dan tentu kita harus saling terlibat dalam itu sehingga keputusan yang kita ambil itu memang betul-betul kita pertanggungjawabkan. Iya, pastinya semua keputusan untuk jangka panjang ya Pak ya, dan melibatkan semua orang, melibatkan gitu ya. seorang, apalagi yang betul-betul terkait yang harus dengan keputusan ini. Iya. Dia memang bisa menjadi harus, buah pertimbangan Bu. Iya, betul Pak. Nah, bagaimana untuk langkah-langkah penyelesaian sendiri Pak, untuk menyelesaikan langkah-langkah penyelesaian sebuah kasus yang biasanya Bapak lakukan, apa saja prosedurnya? Baik Bu, jadi sebenarnya prosedur protak tetapnya itu dalam sebuah kasus tidak bisa dibuat Bu, karena kasus itu kadang berdasarkan situasi dan kondisi saja. Ada kasus bisa diselesaikan dengan cepat, ada kasus yang harus ditunda penyelesaiannya, dan ada kasus yang harus dia kata orang itu ditutup dulu sebentar. Jadi kalau di prosedurnya secara umum prosedur biasa saja. Mungkin yang pertama adalah kita analisa kasusnya, apa sih dampak dari kasus ini, kemudian bagaimana cara kita membuat keputusan supaya hal ini terjadi baik gitu. Misalnya ada kasus yang memang harus diputuskan dengan pimpinan seorang diri, mungkin ada. Tapi alangkah baiknya kasus-kasus apapun yang ada kita melibatkan guru, stakeholder yang ada di sekolah ini, sehingga pertimbangan dan keputusan yang diambil menjadi lebih baik, tidak bertentangan dengan norma yang ada. Itu. Jadi kalau Ibu bertanya secara prosedural, tetap tidak ada Bu, namun kita bertindak sesuai dengan situasi dan kondisi dari kasus yang ada. Ya, betul Pak. Jadi
yang pasti harus dianalisa dulu. Analisa ya, Pak, dulu ya. Bu, Analisa kasusnya dulu, gimana Pak. sih, apa sih yang terjadi gitu, Iya, siapa penyebabnya saja, apa ya. gitu kan. Ini kita udah tahu penyebab, tiba-tiba Nah, keputusan akhirnya iya. kasus bukan tambah runyam Malah tambah menyebar gitu ya. Menyebar. Iya, betul. Nah, dari langkah yang memang tidak ada prosedur tetapnya itu, tapi kata Bapak tadi kan harus dianalisis besar kecilnya masalah ini gitu kan. Nah, kira-kira yang paling efektif itu untuk mengambil keputusan itu di mana gitu Pak? Di bagian apa? paling efektif. Nah, ini paling efektif ini kadang-kadang yang kita cari mengambil keputusan paling efektif inilah Bu. Yang susah. Susah. Paling efektif. Karena kita berbicara tentang efektif tentunya wow sudah yang paling bagus kan gitu. Iya. Nah, kita berusaha efektifnya di mana? Kita analisis sebuah kasus, kemudian kita tahu penyebabnya dan akibatnya, kemudian kita libatkan semua yang terkait di dalamnya untuk membuat sebuah keputusan yang paling efektif kata Ibu. Iya. Sehingga keputusan ini tadi menimbulkan kebaikan. Kalau perlu tidak terjadi lagi hal yang seperti ini. Iya. Dan tentunya mungkin juga membuat efek jerah lah Bu, walaupun nanti efek jerahnya ini tidak terlalu, kata orang tuh tidak terlalu membebani begitu. Tapi kalau bisa hal itu kita hindari Iya. supaya nanti lebih baik. Berarti adanya keterlibatan dari Iya, betul. rekan-rekan yang Rekan-rekan lain itu yang kan lain. sangat membantu gitu ya Karena Pak. gini Bu, karena kita kadang-kadang pemikiran kita tuh ada terbetik dari yang lain yang lebih baik mungkin dari kita gitu. Iya. Kalau kita musuh sendiri takutnya nanti akibatnya malah tambah runyam. Iya, betul Pak. Nah, kemudian selama ini dalam penyelesaian kasus itu ada tantangan nggak Pak? Tantangan apa saja yang biasanya Bapak hadapi dalam mengambil keputusan tuh? Kalau dibilang tantangan Bu, tidak ada tantangan, bohong saya rasa. Pasti semua, jangankan sebuah kasus Bu, hidup kita tantangan gitu. Ingin bertantang untuk lebih baik, ditantang untuk lebih berhasil. Nah, apalagi sebuah kasus yang memang masalah harus diselesaikan pasti tantangan. Nah, yang pertama itu tantangan paling penting adalah bagaimana sih membuat keputusan yang baik. Kemudian tantangan bagaimana cara yang penyebab kasus ini bisa diredam, bisa diantisipasi. Jadi yang sebuah kasus ini Bu, bukan kasusnya ini, setelahnya ini loh. Efeknya Yang menjadi ya. tantangan tuh. Benar tak yang kita ambil? Iya. Benar tak yang kita putuskan? Kalau sebuah kasus tantangan, ya pada saat itu kan kita menyelesaikan. Tapi kan yang menjadi tantangan setelahnya. Dan kasus ini pasti tantangan hari Bu, apalagi kita di sini ada siswa, ada guru lain yang sama hitam kepala, tapi pemikiran menuntut sama. Kita ingin maju, gini aja Bu, ibu ingin maju loh, tapi ada kawan menganggap ibu tuh sesuatu, ngapa sih? Ya itu sebuah tantangan sih, itu sebuah masalah loh. Iya, Padahal kita tidak pernah menyinggung apapun sama dia, kita hanya berusaha memajukan diri. Tapi ada orang yang beranggapan, ngapain seperti itu? Gitu. Itulah perbedaan. Jadi kalau tantangan pasti Bu tiap hari ada tantangan. Jadi gimana supaya yang sudah kita putuskan bisa menjadi antisipasi untuk yang kejadian berikutnya, lain, kejadian selanjutnya tidak efeknya. lagi efeknya. Ya, betul Itu sekali. tantangan yang Itu tantangannya berat di situ ya Pak. Nah, kemudian kalau ada kasus itu menyelesaikannya itu apakah ada waktu tertentu atau diselesaikan pada saat itu juga atau bagaimana gitu Pak? Jadi kalau berbicara ini Bu, pengalaman saya selama ini ada kasus itu harus diselesaikan pada saat itu. Ada juga kasus yang harus dipending dulu penyelesaiannya, karena mungkin melibatkan banyak. Kalau kasus misalnya mungkin contohnya yang harus dipending dulu tidak selesai hari itu, tapi harus dimulai Bu. Contoh anak-anak mungkin berkelahi, atau ada anak-anak yang dibully. Tentu anak itu kita apa istilahnya Bu, kita berikan suatu motivasi dulu yang dibully misalnya kan, jangan sampai dia merasa terhina segala macam. Nah yang membuli ini kan tentu kita harus memanggil orang tuanya, supaya nanti kalau cuma anaknya kita nasihati, orang tua yang tidak tahu, mereka supaya ada kerjasama Bu antara sekolah dan orang tua, sehingga masalah ini tidak bisa selesai hari itu. Tidak mungkin orang tuanya hari ini selesai pagi datang, mungkin besok, dan setelah itu mungkin ada proses lain yang membuat nanti anak ini tidak lagi terjadi pembulian atau kasus-kasus lain perkaranya. Ini seperti Ibu. Jadi ada kasus yang harus diselesaikan dengan cepat. Nah, contohnya mungkin guru terlambat Bu, itu harus diselesaikan dengan cepat. Mungkin gurunya secara pribadi kita panggil atau kita ingatkan dalam ruang rapat atau semuanya,
tanpa harus menyinggung, itu harus diselesaikan. Kan itu kasus juga itu. Iya, betul, Pak. Tapi kalau seperti yang ada bully, perkelahian kan tidak bisa langsung hari Iya. itu. Dan lagi yang lain. Jadi tergantung dari kasusnya apa yang Ya, tergantung kasusnya gitu ya, Pak, berat tergantung atau berat ringannya, ringannya, bagaimananya atau gitu. perlu cepat atau bisa di Iya, perlu waktu yang lama atau gitu ya, bisa Pak. dianukan dulu, Mau ditahan dipending dulu, pending ya, dulu betul. gitu. Jadi tergantung memang situasional lah gitu ya, Pak ya. Nah, Terus kalau dalam penyelesaian itu apa ada seseorang atau ada faktor-faktor yang membantu, yang sangat membantu dalam penyelesaian kasus, Pak? pasti ada seseorang. Seseorang itu ya itu nih, ada guru di sekolah, kemudian ada wakil mungkin, ada guru BK, dan ada mungkin orang tua yang lebih bijaksana di sekolah ini, Bu. Oh tidak, dengan kepala sekolah saja, Bu. Guru yang bijaksana yang lebih tua ini mungkin sudah pengalaman, tentu kita harus ambil pertimbangan juga. Jadi kalau Ibu bilang ada seseorang banyak orang yang ada. Mereka ini semua pengambil keputusan yang baik loh. Jadi supaya keputusan yang kita ambil itu lebih baik gitu kan. Untuk semua orang gitu ya. ya. Semua. Bukan berarti semua orang tuh semua tahu rahasianya atau bagaimana, tidak. Jadi menurut saya seperti terbuka ini bukan berarti telanjang. Tapi dalam mengambil sebuah keputusan, apa salahnya kita libatkan yang memang betul-betul bisa membuat sebuah solusi yang baik. Jadi pasti ada keterlibatan orang. Ada, orang. Kalau bapak, ibu aja yang ngambil keputusan, Bu. Ibu sakit kepala sendiri. Iya, betul Pak. Pikirkan. Kadang ibu gak terpikir apa yang harus dijadikan. Kadang-kadang orang lain. Kadang-kadang yang lain terpikir, kita tidak terpikir. Iya, di sinilah letak perlunya orang-orang itu. Iya, betul sekali. Nah, baik Pak. Jadi ini untuk pertanyaan terakhir ya, Pak. Dari hal-hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, sudah banyak pelajaran yang bisa saya ambil. Nah, terakhir Pak, kira-kira pembelajaran apa yang rasanya perlu untuk Bapak kuatkan lagi ke saya, biar saya tuh tahu, oh poinnya gini, kalau mau ngambil keputusan itu harus seperti ini. Kira-kira apa Pak pembelajaran pentingnya di sini gitu Pak? Sebenarnya mudah, Bu. Yang pertama itu sabar. Jadi jangan terburu-buru dan dahulukanlah perasaan. Apapun kegiatan kita nih di dunia ini, di mana kerja kita, kalau kita dahulukan perasaan, sabar, perasaan itu menurut saya bagus. Karena kita nih, Bu, tidak akan mungkin mau disakiti. Ya. Apalagi orang begitu juga orang. Iya, begitu juga. Nah, dalam mengambil sebuah keputusan juga harus sabar, Bu. Pertimbangkan dulu baik-baik akibat yang akan diambil dari keputusan yang dibuat. Tidak terburu-buru. Sehingga menurut saya, kalaupun nanti itu salah, kita sudah berusaha semaksimal mungkin tidak terjadi kesalahan itu. Jadi mungkin pelajaran itu sabar dan dahulukanlah perasaan. Bukan kita berdasarkan aturan ini, aturan itu. Memang benar dibuat aturan itu, tapi kadang-kadang kan betul kan Ibu tadi ada pertentangan apa itu tadi, pertentangan moral lah gitu kan dari sebuah keputusan yang diambil. Namun kalau dengan sabar, kemudian dahulukan perasaan, karena perasaan kita ini ingin nyaman, Bu, ingin baik. Begitu juga orang lain. Insya Allah keputusan itu akan lebih baik. Oke, baik Pak, terima kasih atas pelajaran yang Bapak sampaikan di sini ya Pak. Banyak sekali pembelajaran yang sangat penting buat saya gitu ya dalam saya kedepannya, mungkin dalam mengambil keputusan yang baik untuk saya maupun untuk orang lain gitu Pak. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Kita akhiri sampai di sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berhasil Bu Rani. Amin. Terima kasih Pak. Bu Fit. Waalaikumsalam, Mama Zain. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Terima kasih kesempatannya saya dapat berkunjung ke tempat Ibu di TK Pembina. Sedikit memperkenalkan, saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 4 Jambi Barat. Nah, di sini kami ada tugas untuk mewawancarai
beberapa kepala sekolah untuk mengambil pengalaman, mengambil ilmu tentang bagaimana mengambil keputusan yang berbasis pada nilai kebajikan. Mohon izinnya Bu waktunya. Oke, lanjut. Di sini Ibu Fit sudah punya pengalaman lebih kurang 12 tahun sebagai kepala sekolah ya Bu. Tentu banyak permasalahan yang Ibu hadapi selama ini. Di samping juga pasti banyak sukanya gitu ya Bu ya. Nah, kalau dalam mengatasi permasalahan ini kan bisa kita kategorikan dua jenis ya Bu. Ada yang dikatakan dilema etika, ada yang sebagai wujudan moral. Nah, kira-kira bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kedua hal ini Bu? Terima kasih telah berkunjung. Kalau berkunjung mungkin Ibu paling sering berkunjung ke sini ya kan. Saya juga pernah berkunjung ke sekolahan Ibu dan saya memberi apresiasi yang bagus untuk Ibu. Semoga tetap semangat menjadi guru yang menggerakkan. Baiklah, dari pertanyaan yang disampaikan tadi, bagaimana apakah ini termasuk ke dalam dilema etika atau wujudan moral? Jadi yang saya pahami adalah dilema etika itu adalah benar versus benar. Dimana kalau wujudan moral itu ada salah satunya yang salah. Ya, jadi Ibu mengidentifikasinya seperti itu ya. Kalau dilema etika berarti antara dua hal yang benar. Kalau yang wujudan moral itu ada yang salah satu yang salah. Nah, itu mungkin sesuai dengan yang sudah kami pelajari Bu di pendidikan guru penggerak ini. Nah, bagaimana dalam mengambil keputusan di sekolah ini yang terutama untuk kasus yang benar lawan benar gini Bu. Bagaimana Ibu mengambil keputusannya? Apa yang Ibu pertimbangkan? Untuk kasus dilema etika berarti benar lawan benar. Bagaimana cara saya mengambil keputusan? Memang kalau untuk mengambil keputusan saya cenderung kepada hasil akhir. Jadi apabila itu bermanfaat untuk orang banyak, maka hal itulah yang saya ambil. Jadi best thinking. Oke, baik Bu. Jadi tergantung dengan keputusan orang banyak gitu ya, intinya di situ. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk mengambil keputusan seperti itu Bu? Tentu ada runtutannya ya, dari laporan permasalahan yang disampaikan, kemudian saya mengidentifikasi, mengklarifikasi juga apakah apa menjadi penyebab dari permasalahan tersebut terjadi, kemudian saya baru mengambil keputusan. Tentunya tetap seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah untuk kepentingan orang banyak. Ya, baik. Jadi ada urutan dalam mengambil keputusan gitu ya, mulai dari Ibu menerima dulu ya, berarti menerima laporannya, baru kemudian Ibu identifikasi ini termasuk apa dan langkahnya seperti apa ke depan. Nah, kira-kira dari hal yang sudah Ibu sebutkan tadi, yang paling efektif itu dalam pengambilan keputusan itu langkahnya yang mana gitu Bu? Iya. Langkah yang saya lakukan kan memang berurutan tuh, dari laporan, mengidentifikasi, mengklarifikasi gitu. Kemudian terjadilah pengambilan keputusan yang berdasarkan kepentingan orang banyak. Jadi pertanyaan tadi apa? Yang paling efektif. Paling efektif. Yang paling efektif ya apabila itu bermanfaat untuk orang banyak, maka itu saya ambil. Ya, itulah yang jadi kuncinya. Gitu ya. Iya, sudah. Kalau sudah pasti ini pasti bermanfaat untuk orang banyak, ya sudah, itulah keputusan yang paling baik gitu. Nah, kemudian selama menghadapi kasus-kasus itu pasti ada tantangan gitu Bu ya dalam mengambil keputusan. Nah, tantangan terberat yang pernah Ibu alami itu seperti apa contohnya Bu? Tantangan yang terberat itu mengatur perasaan. Mengatur perasaan itu yang paling terberat. Ketika ada masalah, satu berkaitan dengan karena adalah teman, kita rasa sayang kita ada, terus kita sesama guru ada toleransinya. Itulah yang hal terberat yang ketika putusan itu harus diputuskan, itu menjadi pertimbangan terberat. Ada ya dengan Oke, jadi kalau misalnya Ibu dihadapkan dalam satu masalah nih, kira-kira waktu penyelesaian yang Ibu ambil tuh kira-kira apakah langsung Ibu selesaikan saat itu juga atau butuh
prosedur tertentu atau jadwal tertentu gitu kalau untuk mengambil keputusan? Karena kalau permasalahan setiap tahun itu ada. Kalau dibilang aman, tidak ada yang aman. Semua yang terjadi di sekolah ini dalam 1 tahun pelajaran tentu ada beberapa permasalahan. Jadi yang saya lakukan adalah ketika ada satu permasalahan, saya tidak menunggu nanti berlama-lama, saya akan menyelesaikan dengan runtutan prosedur yang saya lakukan. Jadi tidak menumpuk permasalahan. Ketika ada satu permasalahan, saya selesaikan. Begitu. Ya, jadi cepat gitu ya, gerak cepat. Oke, waktunya ditentukan pada saat itu juga, tidak menunggu, tidak terjadwal. Tidak terjadwal. Oke. Nah, kemudian dalam Ibu mengambil keputusan ini ada orang atau faktor-faktor yang selalu mempermudah atau membantu Ibu gitu? Apa kira-kira ada seseorang atau faktor apa saja gitu, Bu? Setiap ada permasalahan, saya juga mengkategorikan ini kalau permasalahannya saya bisa menyelesaikan sendiri, maka saya tidak mencari, tidak membutuhkan orang untuk membantu. Ada satu permasalahan yang menurut saya ini udah berkaitan dengan etika kepegawaian misalnya itu, saya harus menghubungi pengawas. Saya bertukar pikiran bagaimana menurut Ibu apa yang harus saya lakukan. Saya jadi ada tukar pikiran dengan pengawas. Oh, jadi tergantung dari masalahnya. Tergantung dari masalahnya. Kalau saya bisa sendiri selesaikan, saya tidak perlu melibatkan pengawas, tidak melibatkan orang lain. Tapi ketika permasalahan itu terasa sulit dan berkaitan dengan kepegawaian, apa yang ketika nanti saya rasa ini sulit, makanya saya menghubungi pengawas atau orang dinas. Oh, gitu ya. Jadi lebih ada pegangan gitu ya, Bu, kalau masalahnya sedikit berat. Nah, kita bisa mencari orang yang lebih bisa membantu gitu ya. Baik, terima kasih ya, Bu, atas pengalamannya. Nah, sekarang kita tarik kesimpulan, Bu. Kira-kira dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa atau apa sih poin pentingnya yang bisa Ibu sampaikan untuk saya terutama dalam kita mengambil keputusan itu, Bu? Kalau pelajaran yang saya dapatkan adalah setiap kegiatan tentu ada permasalahannya. Setiap tahun pelajaran selalu ada bertukar permasalahan, dan yang harus kita lakukan tetap bijak. Tentunya kita tetap bijak menghadapi dan mengambil keputusan, kita mesti bijak juga. Kita tetap sabar dan kita tetap semangat untuk kepentingan orang banyak, tetap kemajuan sekolah. Jadi kalau kita berharap permasalahan itu sebagai permasalahan terakhir, maka tidak akan pernah menjadi permasalahan terakhir, akan ada lagi permasalahan baru. Jadi hendaknya kita tidak menunda-nunda untuk mengambil keputusan. Selesaikan satu permasalahan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi ketika ada permasalahan berikut, kita konsen dengan permasalahan yang baru lagi. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih atas pengalaman yang sudah di-share ke saya. Itu sangat berarti buat saya. Dan nanti bisa kami hubungkan dengan apa yang sudah kami pelajari secara teori, dan ini memang langsung dari sumber yang terpercaya gitu ya. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.